warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah azmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Penulis Karangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Diki Tablawi, NVM 20110100217. Yang kedua, Dinda Arista Dewi dengan NVM 20110101043. Yang ketiga, Dita Pratiwi dengan NVM 20110101045. Yang keempat, Dwi Andini NVM 20110101048. Yang kelima, Mauli Kurnia Ilahi dengan NVM 20110101090. Dan yang terakhir, Mailia Khairunisa dengan NVM 20110101091. Latar belakang masalah. Menulis berkaitan erat dengan aktivitas berpikir. Menurut Syafi'i, tahun 1988, secara psikologis menulis memerlukan kerja otak, kesabaran pikiran, kehalusan perasaan, dan kemauan yang keras. Menulis dan berpikir merupakan dua kegiatan yang dilakukan secara bersama dan berulang-ulang. Dengan kata lain, tulisan adalah wadah yang sekaligus merupakan hasil pemikiran. Melalui kegiatan menulis, penulis dapat mengkomunikasikan pikirannya. Melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis. Definisi karangan. Mengarang berarti menyusun atau merangkai. Belakangan muncul sebutan penulis karena karangan tertulis juga disebut tulisan. Sebenarnya, mengarang tidak harus tertulis, seperti halnya berkomunikasi. Kegiatan mengarang yang juga menggunakan bahasa sebagai mediumnya dapat berlangsung secara lisan. Seseorang yang berbicara misalnya, dalam sebuah diskusi atau berpidato, secara serta-merta atau impromptu, otaknya terlebih dahulu harus mengarang sebelum mulutnya berbicara. Pendapat Widyan Martaya dan Sudiati tahun 1911, menurut keduanya, mengarang adalah keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Jadi, karangan adalah hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Selain itu, karangan juga memiliki arti lain, yaitu bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. 2. Berdasarkan cara penyajiannya. 3. Berdasarkan masalah yang disajikannya. 1. Berdasarkan bentuknya. 1. Puisi adalah karangan yang mengutamakan keindahan bentuk dan bunyi serta kepadatan makna. Puisi pada umumnya berbentuk monolog. 2. Drama adalah karangan yang berupa dialog sebagai pembentuk alurnya. 3. Prosa adalah jenis karangan yang disusun secara bebas dan terperinci. Bentuknya merupakan percangkokan monolog dengan dialog. Prosa terbagi dalam dua macam. A. Fiksi adalah karangan yang disusun dalam bentuk alur yang menekankan aturan sistematika penceritaan. Contohnya novel dan cerpen. B. Non-fiksi adalah karangan yang menekankan aturan sistematika ilmiah dan aturan-aturan kelogisan. Contohnya esai, laporan penelitian, dan biografi. 2. Berdasarkan cara penyajiannya. 1. Karangan narasi adalah karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan itu. 2. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. 3. Karangan eksposisi adalah karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Dikemukakan data dan fakta atau memperjelas pemaparan.
4. Karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran sehingga pembaca meyakini kebenaran itu. Pembuktian memerlukan data dan fakta yang meyakinkan. 5. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Karangan ini pun memerlukan data sebagai penunjang. Berdasarkan masalah yang disajikannya. 1. Karangan populer adalah karangan yang membahas sehari-hari dengan menggunakan ragam bahasa yang biasa digunakan masyarakat pada umumnya. 2. Karangan ilmiah adalah karangan yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu. Ragam bahasa yang digunakan bersifat teknis yang hanya dapat dipahami masyarakat tertentu. 3. Karangan ilmiah populer adalah karangan yang membahas masalah-masalah keilmuan dengan menggunakan ragam bahasa yang dipahami masyarakat pada umumnya. 4. Surat merupakan karangan yang mengupas beragam persoalan dalam berbagai kepentingan pembacanya dinyatakan secara khusus. 5. Karangan sastra adalah karangan yang berisi cerita rekaan dengan bahasa gaya cita rasa yang indah. Cerita-cerita yang dinyatakannya lebih bersifat individual. Langkah-langkah membuat karangan. Penyusunan karangan sebaiknya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan topik dan tema. Untuk merumuskan topik yang baik dipergunakan ukuran berikut. A. Menarik perhatian penulis. Topik yang menarik perhatian penulis akan memungkinkan penulis berusaha untuk secara serius mencari data yang penting dan relevan dengan masalah yang ia karang. B. Dikuasai penulis. Topik yang digarap harus pula dikuasai penulis. Kurang-kurangnya ia mengetahui hal-hal mendasar dari persoalan yang hendak dikarangnya. C. Menarik dan aktual. Suatu karangan disusun tidak lain untuk dibaca oleh orang lain. Oleh karena itu, minat pembaca merupakan hal penting yang harus diperhatikan penulis. D. Ruang lingkup terbatas. Apabila topik itu terlalu luas, pembahasannya akan dangkal. Pada akhirnya, karangan itu tidak menarik bagi pembaca. Pembatasan ruang lingkup topik memungkinkan penulis untuk mengarang dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri. Pembatasan topik dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk menelaah dan meneliti masalah yang akan ditulisnya secara intensif. 2. Menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Manfaat kerangka karangan. A. Memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur. B. Memudahkan penempatan antara bagian karangan yang penting dengan yang tidak penting. C. Menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. D. Membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. 3. Mengumpulkan bahan atau data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara A. Membaca bahan acuan tertentu, mengadakan wacana atau pengamatan lapangan. B. Mengamati objek yang akan kita karang dan dapat pula kita mengadakan percobaan. C. Semua bahan yang kita peroleh, kita catat supaya tidak mudah dilupakan. Catatan harus rapi dan teratur sehingga mudah dalam pemanfaatannya. D. Tiap-tiap data yang kita peroleh, kita catat di atas kartu atau lembaran kertas yang lepas. Kartu atau kertas lepas sangat mudah kita susun menurut keperluan kita dan mudah pula menyisihkannya jika sebuah catatan ternyata tidak kita perlukan lagi. 4. Mengembangkan kerangka karangan. Proses pengembangan karangan tergantung sepenuhnya pada penguasaan kita terhadap materi yang hendak kita tulis. Jika benar-benar memahami materi dengan baik, permasalahan dapat diangkat dengan kreatif, mengalir dan nyata. Pengembangannya harus sistematis dan terarah. Alur pengembangan juga harus disusun secara teliti dan cermat. Semakin sistematis, logis, dan relevan pada tema yang ditentukan, semakin berbobot pula tulisan yang dihasilkan. 5. Memberi nama karangan atau judul karangan. Judul karangan adalah kalimat pendek yang ditempatkan di atas sebuah karangan. Sebuah judul yang baik akan merangsang perhatian pembaca dan akan cocok dengan temanya. Adapun syarat judul yang baik sebagai berikut. A. Harus relevan. Judul harus mempunyai pertalian dengan temanya atau dengan beberapa bagian yang penting dari tema tersebut. Judul harus dapat menimbulkan keingintahuan pembaca terhadap isi buku atau karangan. 3. Harus singkat, tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat.
Bila harus membuat judul yang panjang, ciptakan judul utama yang singkat dengan judul tambahan yang panjang, tidak provokatif. Selanjutnya, komponen dalam penulisan karangan, yaitu yang pertama, penguasaan bahasa tulis yang akan digunakan sebagai media tulisan seperti kosakata, diksi, struktur kalimat, paragraf, ejaan, dan lain sebagainya. 2. Penguasaan tentang jenis-jenis tulisan, yaitu bagaimana menyusun isi tulisan dengan menggunakan bahasa tulis sehingga terbentuklah sebuah formasi yang diinginkan seperti esai, artikel, cerita pendek, makalah, dan sebagainya. 3. Penguasaan isi karangan berdasarkan topik yang akan ditulis. Selanjutnya, bagian isi karangan. Bagian isi karangan sebenarnya merupakan inti dari karangan atau buku, atau secara singkat dapat dikatakan karangan atau buku itu sendiri. Bagaimana isi karangan biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, tubuh karangan, dan kesimpulan. 1. Pendahuluan. Tujuan utama dari pendahuluan adalah menarik perhatian pembaca, memuaskan perhatian pembaca terhadap masalah yang dibicarakan, dan menunjukkan dasar yang sebenarnya dari uraian itu. Pendahuluan harus mengandung hal-hal berikut. 1. Menyajikan uraian mengenai topik yang dibahas, mengenai latar belakangnya atau sejarah masalah itu. Dalam hal ini harus disingkirkan anggapan bahwa pembaca sungguh-sungguh sudah mengetahui sebagai besar dari hal yang dibicarakan. Walaupun pembaca sudah tahu, ada baiknya ingatkan mereka segarkan kembali tentang latar belakang dan perincian-perinciannya sebelum disampaikan uraian yang sebenarnya. 2. Pengarang mempertanggungjawabkan alasan-alasan secara ilmiah mengapa ia justru memiliki topik itu. 3. Uraian mengenai betapa pentingnya masalah itu dan mengapa justru dibicarakan sekarang. 4. Dalam pendahuluan ini, penulis berusaha pula untuk membatasi luas lingkup masalah itu. Pembatasan ini sekaligus akan mempersempit pula topik yang dipilih. 5. Dengan beberapa macam keterangan mengenai topik yang dibahas, penulis akhirnya menyampaikan pula batasan pengertian istilah itu. 6. Uraian mengenai pandangan hidup atau sikap hidup yang digunakan sebagai landasan untuk menyoroti masalah itu. Pandangan hidup di sini dimaksudkan dengan ideologi, baik ideologi politik, paham, dan keagamaan. 7. Uraian mengenai kerangka teoristis yang dipergunakan dalam membahas tema karangan itu. Kerangka teoristis mencakup 2 segi, yaitu metode penilaian yang dipergunakan dalam penelitian itu maupun metode pendekatan atau metode analisa yang dipakai untuk mengupas semua persoalan yang dihadapi. Yang ke-8, berdasarkan semua landasan di atas, penulis akhirnya mempertanggungjawabkan mengapa ia menyusun karangan itu dengan susunan sebagai yang ada di dalam karangannya itu. Dalam hubungan itu, penulis mengemukakan juga risalah dari tiap bab karangannya itu. Yang ke-9, bagian pendahuluan. Kalau perlu ditutup dengan suatu harapan penulis dengan sistematik, seperti dikemukakan penulis berharap agar para pembaca dengan mudah dapat mengikuti seluruh uraian dalam karangan itu. Nah, panjangnya pendahuluan tergantung dari besarnya karangan itu sendiri. Semakin tebal buku itu, semakin panjang juga pendahuluannya. Tapi jalan terbaik adalah penulis sendiri harus menetapkan berapa banyak latar belakang yang diperlukan untuk memahami uraian itu dengan jelas. Yang kedua, tubuh karangan. Tubuh karangan atau bab-bab merupakan bagian yang utama dari karangan itu sendiri. Di sini letak segala masalah yang akan dibahas secara sistematis. Bila pembahasan dan pemecahan masalah berlangsung tidak sistematis, maka sulit bagi pembaca untuk menangkap isinya. Demikian pula uraian-uraian yang tidak mendalam akan menimbulkan ketidakpuasan para pembaca. Uraian dari bab ke bab haruslah menunjukkan hubungan yang baik. Bagian yang terdahulu harus lebih dasar bagi bagian berikutnya, atau bagian yang lebih kemudian menjadi klimaks dari bagian yang terdahulu. Tiap bab merupakan satu kesatuan, bukan kesatuan yang tertutup, tetapi kesatuan yang terbuka. Terbuka karena memberi kemungkinan hubungan ke belakang dan ke depan. Sebuah bab juga dapat terdiri dari anak-anak bab,
setiap anak bab dapat diperinci lebih lanjut hingga terdapat kesatuan-kesatuan bertingkat yang lebih kecil. Anak-anak bab harus tetap menunjukkan perincian struktur bab tersebut. Bila ada anak bab yang isinya tidak langsung bertalian dengan bab itu secara keseluruhan, maka mungkin terdapat kesalahan dalam penempatan. Mungkin anak bab itu harus dimasukkan dalam bab lain. Judul-judul bab, anak-anak bab membentuk suatu tipografi untuk menyatakan kepada pembaca bagian mana yang lebih penting kedudukannya dari yang lain. Kepentingan yang berbeda-beda tingkatannya ini harus dinyatakan dalam tipografi tertentu. Untuk maksud tersebut, dalam dipergunakannya bermacam-macam cara untuk memperlihatkan dengan jelas kepentingan relatif dari bab-bab dan anak-anak bab itu. Nah, ada 3 cara yang biasa dipergunakan untuk maksud tersebut, yaitu penempatan dan penggunaan jenis huruf, penggunaan angka dan huruf, penggunaan angka Arab dalam satuan desimal. Yang pertama, penempatan dan penggunaan jenis huruf, penggunaan angka dan huruf, penggunaan angka-angka Arab dan dalam satuan desimal. Yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan apa sih? Kesimpulan merupakan bagian terakhir atau penutup dari isi karangan. Kesimpulan itu merupakan sari dari pokok-pokok yang telah diuraikan secara panjang lebar dalam bab-bab terdahulu. Kesimpulan harus dirumuskan dengan tegas sebagai suatu pendapat pengarang atau penulis terhadap masalah-masalah yang diuraikan. Penulis dapat merumuskan kesimpulannya itu dengan 2 cara. Yang pertama, dalam tulisan-tulisan yang bersifat argumentatif. Dapat dibuat ringkasan-ringkasan argumen yang penting dalam bentuk dalil-dalil atau tesis-tesis, sejalan dengan berkembangnya dalam tubuh karangan itu. Dalil-dalil diberi nomor urut. Kedua, untuk kesimpulan-kesimpulan biasa cukup disarikan tujuan atau isi yang umum dari pokok-pokok yang telah diuraikan dalam tubuh karangan itu sendiri. Kesimpulan. Karangan adalah rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tiap karangan disusun berdasarkan tema tertentu yang sebelumnya telah ditentukan oleh penyerang. Tiap paragraf karangan saling berhubungan dan mengandung gagasan utama serta gagasan penjelas. Jenis-jenis karangan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, berdasarkan bentuknya karangan terdiri dari puisi, drama, dan prosa. Kedua, berdasarkan cara penyajiannya. Berdasarkan cara penyajiannya, karangan terdiri dari narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Ketiga, berdasarkan masalah yang disajikannya. Berdasarkan masalah yang disajikan, karangan terdiri dari karangan populer, karangan ilmiah populer, surat, dan karangan sastra. Penyusunan karangan sebaiknya dilakukan dengan rangka-rangka sebagai berikut. 1. Menentukan topik dan tema. Kedua, menyusun kerangka karangan. Ketiga, mengumpulkan bahan atau data. Keempat, mengembangkan kerangka karangan. Kelima, memberi nama atau judul karangan. Terdapat 3 bagian atau komponen dalam aktivitas menulis, yaitu 1. Penguasaan bahasa tulis yang akan digunakan sebagai media tulisan seperti kosakata, diksi, struktur kalimat, paragraf, ejaan, dan lain sebagainya. Kedua, penguasaan isi karangan berdasarkan topik
yang akan ditulis. Ketiga, penguasaan tentang jenis-jenis tulisan, yaitu bagaimana menyusun isi tulisan dan menggunakan bahasa tulis sehingga terbentuklah sebuah formasi yang diinginkan seperti esai, artikel, cerita pendek, makalah, dan sebagainya. Bagian isi karangan biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, tubuh karangan, dan kesimpulan. Sekian.